Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Sabar Sanlat Barokah Ramadan SMA PGI 2 Bandung 2026. Yang tentunya podcast ini adalah ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup tetap chill tapi tetap dekat sama Allah. Bareng saya Muhammad Hilmi Noval selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, yang tentunya mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang bikin jauh dari Allah ya. Atau mungkin kalau kalian lagi merasa hektik, sedang merasa capek, lelah, atau banyak masalah, santai. Yuk sini, kita dengerin aja talk show tersebut, karena talk show ini talk show santai, tapi tetap insya Allah sambil merica di iman tentunya. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama hidup anak muda, yaitu Muslim Traveler, menjaga iman saat jalan-jalan. Topik ini tentunya sangat dekat ya dengan kehidupan anak muda, apalagi Gen Z. Tapi topik ini tuh lumayan jarang dibahas. Nah, maka dari itu kita hadirkan narasumber yang insya Allah akan menjawab keresahan-keresahan hati kita tentang topik hari ini. Tapi sebelum itu, tolong ditekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar kita mampu melebarkan ukhuwah kita ke halayak umum ya. Dan hari ini kita nggak sendirian, saya kedatangan tamu yang tentunya insya Allah mampu menjawab pertanyaan kita tadi ya, yaitu ada Bapak Aminuddin MPD selaku beliau merupakan guru PAI di SMP Negeri 12 Bandung ya Pak ya. Ya, betul. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak ya. sehat. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kita juga selalu disehatkan dan dilimpahkan. Eh, saya ada pertanyaan Pak. Kalau mungkin kita langsung ke topik aja Pak ya. Di bulan Ramadan ini kan tentunya kita seneng untuk cari-cari takjil, atau kita seneng main gitu Pak ya. Atau istilahnya kalau bahasa anak Gen Z sekarang itu traveling Ya, gitu Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, sebetulnya Islam itu memperbolehkan nggak sih Pak sebetulnya untuk traveling? sangat membolehkan. Sangat Sangat membolehkan. membolehkan karena traveling adalah salah satu bentuk syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk implementasi kita mentadaburi ya, mentafakuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tapi tidak berlebihan. tidak Seperti itu. berlebihan karena mungkin kita kan sekarang itu di zaman medsos yang sudah merajalela ya Ustadz ya. Nah tapi banyak juga sekarang itu Muslim itu ketika bertraveling mereka merasa takut juga gitu, karena gimana sih kita itu kan ketika traveling itu kadang lupa lupa terhadap ibadah lah gitu dikatakannya dengan sholat, apalagi ketika lagi saum seperti ini kadang kita ngerasa ada godaannya itu buka aja enggak ya gitu dan segala macam. Nah bagaimana sih Pak caranya kita itu tetap menjaga iman kita ketika kita sedang traveling? Menjaga iman kita ya, Jaga ya iman kita sedang kira-kira itu dalam. seperti apa sih, kita harus bagaimana sih? Iya. Tetap ya dalam traveling itu kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semaksimal mungkin kita terus mengisi keimanan-keimanan itu dengan banyak banyak Hmm. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan Pak, ketika kita itu kan Muslim itu menyukai traveling lah ya, menyukai jalan-jalan. Bahkan Rasul pun menyarankan kita untuk selalu terus bergerak gitu ya, untuk mencari istilahnya tadi yang dikatakan oleh Bapak tadabur alam gitu ya. Nah, tapi kita itu tentunya memiliki tantangan besar ketika traveling di era sekarang. Entah itu mulai dari makanan mungkin ya, atau dari minuman, atau bahkan dari ketika kita lah, lelaki ketika Ikhwan itu ketika sedang traveling kadang susah untuk menundukkan pandangan gitu ya, karena sudah terlalu bebas gitu awat sekarang. Nah, menurut Bapak tantangan terbesar itu selain yang tadi, atau cara menjaga itu harus seperti apa sih Pak? Dalam traveling itu kan tentu banyak sekali godaan karena berbeda ya aktivitas Hmm. traveling dengan aktivitas kita sehari-hari mungkin di sekolah, di rumah. Traveling kita kan dengan tentunya dalam perjalanan kita menemui banyak sekali godaan-godaan tadi yang Hmm. disebutkan oleh Bapak Moderator. Karena dalam perjalanan maka aktivitas kita ini berubah jadi godaan, maka bertambah, maka kita harus terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Hmm. taala. Bagaimana kita mengamalkan bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dimanapun kita berada dalam kondisi apapun itu. Lalu kalau misalkan nih Pak, kita itu ketika sedang traveling, lalu kita menemukan sesuatu yang bagi kita tidak halal. Nah, solusinya harus bagaimana gitu? Terutama kalau misalkan kita lagi keluar negeri gitu. Di luar negeri itu kan ya memang budaya ataupun hal-hal lainnya itu kadang bertolak belakang dengan kita yang memeluk agama Islam gitu. Nah, solusinya harus seperti apa gitu ketika kita misalkan menemukan hal-hal yang di luar keislaman gitu. Kita cari sebisa mungkin tempat makan atau restoran yang halal. Ya, yang Hmm. halal mungkin dengan mengecek logo halal dalam produk tersebut. Juga kita carilah makanan yang halal mungkin seperti ikan, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang jauh dari campuran-campuran hal-hal yang atau makanan yang diharamkan oleh agama kita. Kalau misalkan kita udah nemukan kayak contoh tadi ikan lah. Kalau ikan kan memang cara dimakannya itu tidak perlu disembelih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ke restoran gitu Iya. di luar negeri kan banyak lah kayak barbecue dan segala macam lah itu daging gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh Pak bagaimana proses cara menyembelih dan segala macamnya. Lalu kita makan aja ketika traveling itu bagaimana itu nantinya? Kalau kita tidak mengetahuinya bisa disebut darurat juga ya Darurat. karena tidak mengetahui prosesnya. Tapi semaksimal mungkin kita menjauhi yang Menjauhi. diharamkan atau yang tidak tahu sebabnya ataupun tidak Hmm. tahu prosesnya. Karena kan sekarang banyak juga mungkin di antara kita juga ya banyak juga yang belum mengetahui gitu Ya, bagaimana kalau misalkan kita ya makan ke restoran mah ya makan aja gitu tanpa harus ngecek cross check dan segala macam. Padahal ketika berliburan itu kan meskipun konsepnya bersenang-senang gitu ya. ya, tapi kan tetap kita ada batasannya gitu. Nah, menurut Bapak, ketika kita sedang bersenang-senang atau bertraveling itu batasannya itu seperti apa sih, Pak? Apa saja gitu batasannya? Batasan-batasan dalam kita Mm-mm. bertraveling itu ya. Ya, batasannya sesuai dengan syariat ya kita menjaga ibadah, satu menjaga ibadah, tiga menjaga pandangan kita kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, menjaga sholat tentunya, Mm-mm. juga tidak berlebihan dalam hal makanan ataupun mungkin belanja yang banyak menghabiskan uang mungkin ya, Mm-mm. dan tidak berbaur dengan sesama jenis ya, berlebihan seperti itu. Jadi batasan-batasannya ya tetap saja seperti yang disyariatkan oleh Islam lah Iya, ya gitu. Nah tapi tadi yang menarik saya bahwasanya Bapak ucapkan kita harus tetap menjaga sholat. Nah sedangkan ketika lagi traveling itu kita di perjalanan susah misalkan nih Pak ya ketemu masjid atau iya. musola atau misalkan kita sedang di dalam kendaraan dan segala macam. Kira-kira bagaimana kita tetap untuk menjaga sholat kita gitu ketika sedang bertraveling? Itulah indahnya Islam di agama kita. Hmm. Banyak sekali keringanan-keringanan yang diajarkan dalam agama Islam. Tentunya di bab traveling ini kita mungkin bisa mengamalkan salah satu mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah yaitu bab rukhsah itu. Hmm. Rukhsah keringanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu sholat. Kita bisa mengkosor, menjamak sholat sebelum perjalanan ataupun ketika dalam perjalanan agar sholat kita semaksimal mungkin untuk tetap dilaksanakan. Untuk kesulitan mungkin tentunya kita mencari tempat beribadah ya, seperti musola, masjid. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwasanya disebutkan bahwa seluruh muka bumi ini adalah tempat untuk bersujud Hmm. dan tempat untuk bersuci. Jadi semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan ibadah sholat itu tentunya dengan bimbingan para ya, pembimbing dari Hmm. sekolah masing-masing. Gimana pun juga Rasulullah pernah mungkin ya Pak Iya, ya kalau tidak salah yang beliau itu dari Manidah ke Tashrib kalau tidak salah ya dia itu yang ketika melaksanakan sholat jama qashar jamaah. itu. Cuman kan sekarang banyak juga di antara kita itu masalah jama dan qashar itu Ya banyak perbedaan. iya Ya, banyak ikhtilafnya lah gitu kan. ya. Nah menurut Bapak bagaimana sih pandangannya ketika ada hal-hal yang seperti itu? Apalagi kondisi kita sedang traveling gitu. Ya, ya kita apa laksanakan saja yang menurut kita mampu untuk melaksanakannya.
seperti kita melakukan jamak ya dan Hmm. qasar itu sebisa mungkin kita lakukan. Untuk menghadapi perbedaan pendapat, kita bisa mengambil jumhur ulama. Ya, mayoritas kesepakatan ulama dalam melakukan perjalanan seperti apa, baik itu jaraknya ataupun ketentuan-ketentuan yang lainnya. Yang pasti mah tentunya kita harus tetap menjaga Sholat. sholat, itu sih ya intinya Pak ya. Iya. Jangan sampai alasan kita pengen liburan, Tapi sholatnya ikutan libur gitu ya. jangan. Kan itu Iya. nggak bagus lah ya buat kita. Lalu gimana sih Pak caranya supaya kita itu tetap produktif terhadap spiritual lah tentunya ketika kita sedang traveling gitu? Banyak yang kita bisa lakukan ketika kita dalam perjalanan, ya, tentunya di kendaraan, baik itu kendaraan darat, laut maupun udara. Kita bisa melakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca tasbih, hamdalah, istighfar, mungkin. Terus juga bisa kita membaca Al-Qur'an, membaca novel-novel, kisah-kisah, sejarah-sejarah Nabi, berzikir, bersolawat. Tentunya itu menambah kualitas keimanan kita di dalam sebuah perjalanan yang sedang kita laksanakan, dan kita tentunya mendapatkan pahala. Selain traveling, mendapatkan wawasan, pengalaman, kita juga dibekali dengan kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir, sholawat, baca Quran, juga baca sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah ya untuk mengetahui mungkin ya Iya. bagaimana orang-orang terdahulu ketika sedang Atau mempelajari sebelumnya tempat yang kita akan kunjungi, ya, oh sejarahnya, atau mungkin mengapa tempat destinasi itu menjadi ramai. Apakah dulu betul. ada ceritanya atau ada sejarahnya, itu kan jadi pengalaman peserta didik kita dalam ya, mengunjungi suatu tempat. Betul ya. Jadi kita tahu juga gitu Tahu ya juga. sebelum kita datang ke sana tuh kenapa sih itu ramai gitu. Iya. Apakah ramainya karena hal yang baik atau enggak Iya. mungkin gitu ya. Kan takutnya ramai sih ramai tapi ternyata di dalamnya ya kita nggak tahu seperti apa. Nah lalu bagaimana nih Pak kalau misalkan kita lah gitu kita juga kan dibilang tua belum terlalu tua mungkin Pak ya. Kita kan Kita juga masih dekat gitu Pak ya dengan Gen Z. masih seumuran lah ya, Pak ya. Ya insya Allah gitu. Kita belum terlalu jauh lah gitu. Apalagi dengan murid-murid kita gitu ya. Kita itu bahkan seperti jaraknya kayak ke adik mungkin gitu ya. Jadi, Nah, jadi kita mesti tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada ketika di lingkungan pertemanan. Nah kadang saya juga menemukan atau bahkan dulu lah saya gitu ya. Ketika sedang traveling bareng teman-teman itu ada saja teman itu yang nggak peduli terhadap ibadah gitu seperti sholat atau kita di bulan Ramadan kayak sekarang bodo amat gitu istilahnya mah makan aja gitu dan segala macam lah. Nah bagaimana sih menurut Bapak hal-hal atau hukumnya orang yang dengan sengaja melakukan hal seperti ini gitu? meninggalkan sholat gitu. Iya, contohnya. atau meninggalkan ibadah atau sholat apapun itu. Kita ini kadang bergaul itu menentukan bagaimana kita ke depannya. Dengan pergaulan itu kita akan terbawa menjadi positif maupun negatif. Maka ketika ada sesuatu hal-hal yang demikian, kita harus kuat, teguh pendirian kita agar tidak terbawa dengan teman-teman yang lalai. Namun ada tanggung jawab juga, yaitu mengajak mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menjalankan ibadah dengan cara yang lembut, yang santun, yang mengajak, yang tidak sampai melukai atau menyindir, tentunya dengan kebaikan-kebaikan, suri toladan yang baik. Karena itu akan membekas pada kita. Itu adalah kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa berteman dengan sesuatu yang baik, nanti kita akan terbawa baiknya. Jika kita ada berada di sesuatu yang tidak baik, maka semaksimal mungkin kita bisa mengajak dengan pelan-pelan tentunya, agar mereka ya jangan sampai meninggalkan syariat hanya gara-gara traveling saja gitu. Betul. Mungkin kalau yang kata Rasulullah itu seperti berteman dengan tukang pandai besi, Iya, juga oke, tukang biar parfum gitu ya. Iya betul. Tapi bagaimana kalau Pak misalkan kita mah sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajak teman kita itu kayak misalkan sekarang nih di bulan Ramadan kita ngadain bukber aja gitu ya. Iya. Bukber itu kadang kan ya kita makan dulu. Bukber, sholat itu ya fenomena lewat yang gitu. sering Ya. terjadi di Nah itu bagaimana gitu Ustaz kalau misalkan kita tuh katanya ingin buka puasa ramai-ramai tapi malah ibadah yang wajib yang lainnya Ditinggalkan. ditinggalkan gitu. Itu bagaimana? Kan kita udah ngajak nih. Yuk sholat dulu. Ini lagi enak nih, ada makanan, lagi seru, lagi ngobrol gitu ya. Iya, itu gimana gitu nantinya? Kita ini peran para guru-guru
untuk bisa terus mengarahkan, Hmm. terus menghimbau kepada siswa-siswi kita agar terus dalam melaksanakan bukber. Bukber itu sampai 3 kali tuh, Pak. 3 kali Bulan, yo, teman SD, TK, SMA, kuliah mungkin, kuliah mungkin, tambahkan teman kerja gitu ya. kerja Oh lagi, iya belum betul. keluarga di rumah Oh iya betul. dengan keluarga mertua mungkin. Oh iya betul. Di sini harus terus ditanamkan bahwa kita harus melaksanakan ibadah, di mana ada ibadah yang wajib yang harus kita lakukan, yaitu sholat maghrib. Mm-mm. Kalau buka puasa kan sunnah ya, Pak, ya. Iya betul. Sunnah. Iftar jamaah gitu kan, buka bersama gitu, punya sunnah. Tapi kalau sampai meninggalkan sesuatu hal yang wajib, maka akan menjadi ya sesuatu yang tidak Mudarat baik, lah ya. mudaratnya baik. Iya. Ya, diingatkan dia. Mari kita bersama-sama buka puasa dengan makan ringan, kemudian melaksanakan sholat maghrib dilanjut. Tapi itu kayaknya nggak enak ya, Pak, ya. Gak enak gitu. Tapi ya emang itu harus seperti itu. Atau disisakan waktu untuk melaksanakan sholat maghrib jika memungkinkan, ya persilahkan. Tapi dengan catatan harus terkontrol sholat maghrib. Tanggung jawab loh itu Bapak. Sebagai Iya guru. betul. Apabila ikut buka puasa ya. Oh iya. Kok anak-anak ini Tapi kalau dibiarin anak-anak ya? SD kan mungkin belum balik. Iya Jadi, betul. tapi kalau udah tingkat SMP, SMA, SMA. terus selalu dipantau dan harusnya bisa diarahkan harusnya. Mm. Karena mereka sudah menginjak dewasa. Tapi kalau misalkan gitu Pak, di luar pengawasan kita lah gitu ya, mereka itu misalkan karena tadi kan ada hukum jama kosor gitu. Iya. Bahkan sekarang tuh anak-anak itu kadang suka cari keuntungan buat diri sendiri. Iya. Kayak misalkan kan kata Rasulullah, Bisa. kalau udah dihidangkan makanan Segera. makan dulu gitu kan ya, baru Iya. sholat segala macam. Itu nanti gimana gitu Pak? Iya. Kita harus gimana kalau ada orang yang kayak gitu gitu? Iya, itu ya indahnya Islam ya. Selalu ada kesempatan dan alasan untuk bisa melakukan sesuatu yang ya harus dinikmati. Tapi kembali lagi ke niat. Oh, Niatnya harus benar-benar, ya kalau memang sampai meninggalkan sholat, ya bagaimana tidak untuk menjama dan kosor. Iya betul. Iya. Tapi kalau disengaja itu tidak diperkenankan. Karena jama dan kosor itu sebetulnya Untuk bukan, perjalanan. iya, bukan karena yang disengaja gitu ya, bukan disengaja udah ada makanan nih, Iya. salat nanti Tidak lagi. maksudnya. Betul. Karena yang jadi permasalahan tuh kok kita sekarang itu ya fenomena lah ya, yang kita lihat mungkin ya, saya dan Bapak lihat juga, kenapa orang-orang itu malah lebih semangat melaksanakan yang sunnah gitu ya daripada yang wajib. Yang sunnahnya dikerjakan, kok yang wajibnya ditinggalkan gitu ya. Nah mungkin dari tadi yang kita bahas gitu Pak ya, hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sedang bertraveling khususnya untuk umat Islam itu apa saja kira-kira Pak? Ya, hikmahnya mungkin beberapa yang bisa kita ambil dari perjalanan kita dalam bertraveling. Itu satu, mensyukuri atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan langit dan bumi beserta alam seisinya. Itu kita di Al-Qur'an pun disuruh untuk menelusurinya, untuk menjelajahinya, agar kita mampu berpikir bahwa ini adalah benar-benar ciptaan Allah, sehingga menguatkan keimanan kita kepada Allah, dan senantiasa kita bisa berbaur dengan alam ya, agar kita bisa sama-sama menjaga alam yang kita cintai ini. Dengan bertraveling itu tentunya kita mengenal beberapa budaya, karakter ya, dari setiap lapisan masyarakat yang berada di luar kota khususnya yang kita kunjungi. Nah, di situ kita akan sama mengamalkan Al-Qur'an, bahwasanya kita ini kan diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku. Di situ kita untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam lah. Jadi mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan itu. Dengan catatan tidak meninggalkan tadi yang kita tidak meninggalkan hal-hal ibadahnya yang wajibnya sebagai umat muslim. Tapi satu mungkin Pak ketinggalan tadi saya. Kalau misalkan kan traveling itu kan boleh gitu ya. Traveling itu hukumnya boleh. Ditambah kalau misalkan kita traveling itu diniatkan untuk beribadah atau untuk tadabbur alam, insya Allah dapat pahala lah gitu ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan kita traveling itu hanya untuk jalan-jalan biasa aja, dapat nggak kira-kira pahalanya gitu untuk kita? Ya, kembali lagi ke niat kita.
Kembali lagi ke Iya, niat. niat biar bermanfaat semuanya itu didasari dengan niat. Kalau Kan. kita main ke Garut atau enggak ke Tasik, Hmm. traveling aja, deket-deket aja. Nah, di sana kita punya tujuan, punya niat satu tadi untuk mungkin bersilaturahmi kepada sanak famili, juga melihat keindahan alam, hati kita adem, ya, Adem. ya, ya keadaan masyarakat menjadi kita semakin bersyukur kita berada di titik yang sekarang. Tentu itu yang menjadi nilai. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang hanya sekedar traveling, orang-orang yang sekedar hanya menghabiskan uang tanpa ada Iya. makna dan hikmah yang didapat di situ. Mungkin tugas nanti Pak Ustadz ya, Aduh. harus terus mengkampanyekan agar perjalanan kita bernilai dan berbuah ibadah. Berarti secara nggak langsung tugas kita berat, Pak ya. Nah, Harus selalu senantiasa iya. masalah traveling aja kita harus mengingatkan mereka gitu loh. Bahwasanya kalau kita meniatkan traveling untuk ibadah dapat pahala gitu loh. Kita harus terus mengingatkan lah gitu ya mungkin untuk dia. Tapi mungkin yang kan yang sulit itu mungkin bagi kita itu kan ketika traveling atau apapun itu kan istiqomah Pak ya. Iya, Mungkin saya ada satu quotes mungkin Pak ya, iya, itu dari Imam Syafi'i, menurut Bapak relate nggak gitu ya? iya. Kan tentang berjalan-jalan ya, tentang jalan-jalan. Kata Imam Syafi'i itu, kalau misalkan kamu sudah menemukan sesuatu yang baik, maka berlarilah. Iya. Kalau tidak sanggup, berjalan. Berjalan. Kalau tidak sanggup berjalan, tiarap. Tapi kalau misalkan tiarap saja sudah tidak bisa, harus tetap bergerak. Yang penting tidak berhenti atau berputar arah, gitu kan ya. Karena ternyata istiqomah itu bukan tentang siapa yang lebih besar untuk mendapatkan pahala gitu Pak ya, tapi senantiasa continue untuk terus berbuat kebaikan. Termasuk tadi traveling, mungkin kita udah bekerja seharian, belajar seharian, pengen dong liburan, boleh dong, Boleh. mungkinnya tentunya Ustaz ya. Tapi kan yang menjadi permasalahan liburannya itu seperti apa kualitasnya gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin ada enggak dari Bapak pesan pamungkas buat anak-anak nih yang sedang mencari jalan pulang ke Allah itu seperti apa? Ya, pesan untuk anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekalipun kita sedang belajar, namun kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri, mentadaburi, yaitu salah satunya dengan traveling yang sedang kita bahas bersama-sama. Mari kita kuatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah melalui traveling ini tentunya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak berzikir, banyak mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbanyak ibadah, ya. Dengan traveling itu mungkin bisa kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Bapak yang sangat ganteng ini, ya, Masya Allah. bahwa istiqomah itu kan berat sekali. Saya ingat pesan guru waktu itu mengatakan bahwa al istiqomah khairu min alfi karomah wa tubutul karomah bidawamil istiqomah. Bahwasanya istiqomah itu lebih besar daripada 1000 karomah, dan tetapnya karomah itu dengan terus beristiqomah. Sedikit tapi banyak, sering dilakukan itu lebih baik daripada sekali besar meskipun hanya sekali. Jadi mari anak-anakku kita tetap, ya, menjalankan ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa ketika kita dalam perjalanan kemanapun, dimanapun, sedang dengan siapapun, mari kita lakukan ibadah kita, terutama sholat kita. Insya Allah Bapak dan Ibu guru kita selalu membimbing kita dalam melaksanakan ibadah. Tolong bantu kita semuanya agar kita bersama-sama kelak bisa berkumpul, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Itu mungkin menutup pada Masya pertemuan Allah. kali ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bapak. Karena Sama-sama. yang tentu dari episode kali ini itu bahwasanya mengingatkan Muslim itu boleh bertraveling gitu ya. Boleh, Tentunya. Asalkan tetap pada batasan-batasan dan juga dengan niat dan tujuan kita untuk bertraveling itu apa gitu ya. Selagi di dalamnya itu baik, maka insya Allah Allah pun meridhoi setiap langkah kita ketika kita sedang traveling gitu ya mungkin Bapak ya. Ya, Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kalian misalkan masih penasaran ada apa aja sih
di podcast Sabar ini nanti ke depannya, maka jangan lupa terus pantengin saja medsos kita, ada Instagram, TikTok maupun YouTube dengan nama SMA PGI 2 Official yang tentunya nanti di dalamnya akan ada informasi baik itu mengenai kegiatan kita seharian ataupun tentang podcast Sabar ini yang insya Allah akan menarik dan mendapatkan insight untuk kita ke depannya yang mudah-mudahan kita senantiasa mampu tetap di jalan Allah tadi, Amin. istiqomah tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mungkin untuk episode kali ini Bapak. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti bisa traveling juga Iya. gitu. Untuk sama-sama tadabbur alam gitu. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khair untuk yang sudah dengerin. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.